Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasannya tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, meminta ampunanlah padanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Ayat ini dimaknai oleh kebanyakan para sahabat sebagai ayat yang memerintahkan mereka untuk bertasbih dan beristighfar. Dan surat ini turun pada saat Fathu Mekah, saat Rasulullah telah kembali dari hijrahnya dari Madinah kembali ke Mekah, saat Fathu Mekah. Kemudian Ibnu Abbas, seseorang yang didoakan oleh Rasulullah, ya Allah berikanlah dia ilmu dalam ilmu tafsir, maka ketajaman akalnya Ibnu Abbas menerjemahkan atau mentafsirkan ayat ini sebagai ajal Rasulullah. Tatkala Umar menanyakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr ini, tentang surat Idza Jaa ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah. Dikarenakan kenapa? Karena tugas Rasulullah hampir selesai. Tugas dakwah Rasulullah hampir selesai. Kemudian setelah turun surat ini, Rasulullah memanggil Fatimah putri kesayangan Rasulullah. Kemudian Fatimah saat dipanggil oleh Rasulullah dan mendekat kepada Rasulullah, maka beliau pun menangis, Fatimah pun menangis. Kemudian setelah menangis, Fatimah pun tersenyum. Tatkala ditanya kepada Fatimah, ya Fatimah, mengapa engkau menangis kemudian setelah itu engkau tersenyum? Maka Fatimah berkata, pada saat awal Rasulullah berkata kepadaku, maka Rasulullah memberitahukan bahwa ajal beliau telah dekat, maka aku menangis sejadi-jadinya. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Bersabarlah wahai Fatimah, karena engkaulah keluargaku yang pertama yang paling dahulu menemuiku, yang paling dahulu menyusulku. Maka saat mendengar itu, aku pun tertawa. Kemudian Rasulullah saat sakit, saat beliau mengalami sakit yang mengantarkannya kepada wafatnya, beliau dirawat di rumah Aisyah. Beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan kita tahu bersama bahwa Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Kemudian Aisyah mengisahkan
saat Rasulullah berada di pangkuan Aisyah, kemudian Rasulullah berkata apa? Allahumma rafiqal a'la. Karena sabda Rasulullah sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yamut hatta yukhayyar." Tidak ada satupun nabi yang wafat yang meninggal kecuali dia diberikan pilihan. Maka Rasulullah bersabda saat wafatnya, Allahumma rafiqal a'la. Aku memilih kekasihku yang maha tinggi. Maka Aisyah berkata, fa'araftu annahu dhahib. Maka saat itu aku pun tahu bahwa Rasulullah akan wafat. Kemudian Anas bin Malik mengisahkan bagaimana wafatnya Rasulullah. Wa kana tabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadamahu wa sahibahu. Dan Anas bin Malik ini adalah pengikut sejati Rasulullah dan pelayan Rasulullah dan orang yang menemani Rasulullah. Kemudian anna Abu Bakar kana yusalli lahum fi waja'in Nabi. Abu Bakar sempat menggantikan Nabi sebagai imam saat Rasulullah sakit. Dan kita tahu Rasulullah sakit dan tidak keluar selama 3 hari. Rasulullah 3 hari tidak keluar sholat berjamaah. Maka Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah sebagai imam. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini adalah isyarat Rasulullah bahwa Rasulullah meridhai Abu Bakar menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin. Kemudian pada hari Senin, Rasulullah wafat pada hari Senin, dan kita tahu bahwa kamar Aisyah berada di samping masjid, menempel dengan masjid. Kamar Aisyah. Kemudian Rasulullah berdiri saat itu, saat orang-orang sedang sholat subuh. Rasulullah berdiri membuka tirai jendelanya dan melihat ke arah shaf jamaah. Dan sebagian sahabat melihat ke arah Rasulullah, dan Abu Bakar pun merasakan Rasulullah tuh berdiri dan membuka jendela dari kamar beliau. Dan Abu Bakar tuh mau mundur karena tidak mungkin Rasulullah menjadi makmum. Maka Abu Bakar berniat untuk mundur agar Rasulullah menjadi imam. Tapi Rasulullah memberikan isyarat untuk menyempurnakan sholat para sahabat dan Abu Bakar. Maka sebagian para sahabat melihat wajah Rasulullah, melihat pucatnya wajah Rasulullah, dan melihat senyumnya dari Rasulullah. Maka salah satu hal yang membuat Rasulullah tersenyum adalah rapihnya shaf jamaah, adalah rapat dan rapihnya shaf jamaah. Maka kita sudah sepatutnya jika kita mengikuti sholat berjamaah, kita harus merapatkan dan merapihkan shaf kita. Karena kerapihan, kerapatan, kelurusan shaf kita adalah salah satu hal yang paling disukai oleh Rasulullah. Dan tentu saja hal yang disukai oleh Rasulullah tentu saja disukai oleh Allah. Maka kita harus berusaha untuk merapatkan, untuk senantiasa merapatkan dan merapihkan shaf kita. Maka Rasulullah melihat ke arah para jamaah, melihat rapinya dan rapatnya para sahabat, dan Rasulullah pun tersenyum. Maka Masya Allah, itulah senyum Rasulullah yang terakhir dilihat oleh para sahabat. Dan Rasulullah pun wafat pada hari itu. Rasulullah pun wafat pada hari itu, pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Maka di bulan Rabiul Awal yang kita sedang berada di bulan ini sekarang, ada 2 momen besar. Yaitu yang pertama, momen kelahiran seseorang yang kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Dan momen kedua adalah wafatnya beliau. 2 momen ini terjadi di bulan yang sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Maka Rasulullah wafat meninggalkan kepada kita ajarannya, meninggalkan untuk kita sunnah-sunnahnya, meninggalkan untuk kita berbagai macam ilmu beliau. Maka pertanyaannya, apa yang kita lakukan saat ini terhadap ajaran-ajaran dan sunnah Rasulullah SAW? Maka tidak sepatutnya lagi kita mempermasalahkan apakah kita harus merayakan kelahiran beliau ataupun mengenang wafatnya beliau pada bulan ini. Yang jelas beliau sudah meninggalkan untuk kita ajaran-ajarannya yang sudah dibawa oleh para ulama yang diajarkan dari masa ke masa. Rasulullah telah menyampaikan Al-Quran yang terjaga sampai saat ini, yang dihafalkan oleh para penghafal Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan kepada Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita amalkan Al-Quran dan Sunnah itu, atau apakah kita melemparnya ke belakang kita?
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat sebelum detik-detik wafatnya beliau, qad taraktum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang jelas, yang terang benderang. Lailuha kanahariha, maka malam harinya seperti siangnya, terang benderangnya. Tidak ada satupun yang berpaling dari jalanku kecuali akan celaka, akan binasa. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka tentu dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kita tahu perselisihan yang banyak di zaman kita ini telah dikatakan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka kalian harus senantiasa memegang teguh dari apa-apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin, al-mahdiin, yang mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah. Abdu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Fa'alaikum bitta'ah, maka hendaklah kalian melazimkan ketaatan kepada pemimpin kalian. Wa in abdan habasyian, walaupun pemimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Maka kita tahu budak itu di zaman Rasul bertingkat-tingkat, dan budak yang paling rendah dan paling murah adalah budak Habasyah. Maka jikalau budak Habasyah itu jadi pemimpin kalian, maka kalian harus mentaatinya. Fa innamal mu'min kal jamalil anif. Maka perumpamaan seorang mukmin adalah seperti onta yang jinak. Haitsu maqida in qada. Maka kemanapun dia diarahkan, maka dia akan menurutinya. Kemudian kezaliman-kezaliman yang kita rasakan saat ini, ketidakadilan yang kita rasakan saat ini, Rasulullah telah mewasiatkan kepada kita suatu wasiat yang kita harus menjalaninya saat ini. Maka Rasulullah mewasiatkan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Jika kezaliman telah merajalela, keadilan telah hilang, maka bersabarlah kalian sampai kapan? Sampai kalian menemuiku di telagaku. Maka kita harus tahu, kita harus yakin bahwa kezaliman tidak akan bertahan lama. Kezaliman Fir'aun dilenyapkan oleh Allah. Kezaliman Namrud pun lenyap. Kezaliman Abu Jahal juga telah lenyap. Maka semua kezaliman pasti akan lenyap. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada kita, taatilah kalian selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Bersabarlah kalian sampai kapan? Sampai kalian menemuiku di telaga. Maka nanti kita akan mengadu kepada Rasulullah. Fulan telah zalim, fulan telah mengambil hartaku. Kita semua akan adukan keluh kesah kita kepada Rasulullah saat apa? Saat kita bertemu dengan Rasulullah di telaganya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang adil. Ya Allah, jauhkanlah kezaliman dari daerah kami, dari negara kami, dari keluarga kami, dan dari lingkungan kami. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai penduduk surga yang kelak akan bertemu dengan Rasulullah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.